terkait dengan adanya jalan ambles arah Kecamatan Loceret menuju Kecamatan Tanjung Ngano yang diduga ada kesalahan pengerjaan proyek pembangunan jembatan Kecubung. Kini Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan peninjauan lokasi setelah mendapatkan aduan dari masyarakat setempat pada hari Senin 12 Agustus 2024. Perlu diketahui pembangunan jembatan Kecubung menelan anggaran sekitar Rp3.801.517.000 dari dana APBD tahun anggaran 2024 yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Nganjuk melalui penyedia jasa dari CV Veteran Indah, dimulai pengerjaan 24 Juni dan selesai pada pertengahan bulan Desember. Dengan adanya jalan ambles tersebut, Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Arya Triputratya mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, beban biaya jalan ambles tersebut ditanggung oleh kontraktor sesuai dengan ada di papan. Untuk target di pengerjaan jembatan disesuaikan dengan kalender. Terkait dengan perbaikan jalan ambles, ia menargetkan 2 bulan selesai perbaikan. Selanjutnya, hasil dari peninjauan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk mendapati temuan dari proyek tersebut berupa tidak adanya data dokumentasi dari awal pengerjaan hingga akhir. Kalau mungkin dari teknis pengerjaan ada beberapa yang saya kira ada kesalahan, tapi ada juga saya mengevaluasi ada juga untuk armada yang lewat lebih dari tonase. Untuk pengerjaan sesuai dengan kalender targetnya itu ya. Tapi kalau untuk jalan agar bisa dilalui masyarakat, insya Allah 2 bulan. Targetkan 2 bulan lah. Setelah hasil dari tinjau ini dari Komisi 3 memberikan batas bulan atau gimana? Kita sudah menegaskan kepada kontraktor ya untuk lebih berhati-hati untuk mengerjakan jembatan, karena jembatan itu lebih riskan dan harus lebih hati-hati karena tanahnya seperti pasir. Ya, nanti akan kita evaluasi di rapat kerja Komisi 3 dengan dinas terkait. Berarti dokumentasi administrasi itu kurang rapi Mas ya? Ya, masih belum ada dokumentasi untuk dari mulai pasang pancang itu belum ada semua. Sementara itu, ONI PKK PUPR mengungkapkan, sebenarnya tidak ada biaya untuk perbaikan jalan tersebut. Namun, jika terjadi kerusakan di proyek, maka kontraktor diwajibkan bertanggung jawab. ONI menyarankan kepada kontraktor untuk memasang set bila baja di sisi selatan yang berdekatan dengan area longsor, agar tidak terjadi longsor seperti di sisi utara. Sebetulnya untuk amblesan jalan itu memang sudah sesuai dengan prediksi dan rencana kita, bahwa setiap galian itu ada kondisi namanya puncak longsor yang 45 derajat. Nah, kemarin dari pihak kurang dilakukan persiapan seperti perkuatan. Dan saat ini kita mengarahkan ke pihak kontraktor untuk melakukan perkuatan dengan menanam pucuk dan sesek sekitar dinding itu untuk memperbaiki struktur tanah tersebut. Dan kedepannya untuk perbaikannya itu masih tanggung jawab dari pihak kontraktor sampai badan jalan itu terbaiki dalam kondisi seperti semula. Dan pada saat ini kita lakukan penutupan arus di beberapa titik dan pengaliannya, dan kita menekankan pada pihak kontraktor untuk melakukan percepatan, terutama di sisi utara. Kita beri waktu maksimal 2 bulan untuk bisa kondisi fungsional seperti sedia kala. Masukan dari Bapak Komisi 3 akan kita tindak lanjuti. Kita usahakan maksimal 2 bulan untuk sisi utara. Itu sudah bisa kondisi fungsional jalan yang Patian Kecubung. Di sisi lain, Pendik sebagai kontraktor CV Veteran Indah mendapatkan support serta saran dari Dinas dan Komisi 3 untuk melakukan langkah-langkah mempercepat progres pengerjaan dan berupaya mengembalikan jembatan seperti semula. Terkait dengan kompensasi untuk warga yang terdampak, Pendik akan menampung terlebih dahulu dan membicarakannya bersama-sama. Ia menyampaikan bahwa fokus menyelesaikan masalah satu persatu dari bawah untuk perbaikan jalan dan pembangunan jembatan Kecubung sudah selesai 100%. Alhamdulillah baik, kita disupport melakukan langkah-langkah progres untuk mempercepat pekerjaan struktur segera dilaksanakan dengan efisiensi waktu. Kita diarahkan untuk
melakukan pekerjaan lumpur manakala itu secara persiapan sudah bisa maksimal bisa dikerjakan, kita disarankan untuk melumpur dan itu insya Allah kita laksanakan, kita siapkan. Sesuatu yang nggak kita inginkan tapi kejadiannya seperti ini ya kita mau bagaimana ya, yang ada ya kita ikhtiar tetap kita maksimalkan bagaimana semaksimal. Menurut dari belakang kita ini dampaknya kategori kejadian atau musibah bencana atau apa enggak betul tanah kan ternyata masih kategori aja karena kandungan pasir di dalam dan sumber air ini yang kita nggak tahu, yang kita nggak bisa menduga itu ternyata berpasir dan sumbernya itu terlalu. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.